Apa tanggapan Eyang tentang istilah kids zaman now? Namanya kids zaman now. Kids zaman now ya. Kids zaman now. Bagus ya. Kids zaman now. Kids zaman now. Setiap kali ditanya, siapa tokoh favorit yang pernah diwawancara, jawaban saya tidak pernah berubah. Baharudin Yusuf Habibie. Dan saya beruntung dapat banyak sekali kesempatan berbincang dengan Eyang Habibie. Soal cinta, demokrasi, teknologi, Indonesia yang berdikari, dan harapannya untuk anak-anak muda negeri. Jika dihitung-hitung, tidak kurang dari 10 episode Mata Najwa dan Catatan Najwa yang menghadirkan Eyang Habibie. Saya Baharudin Yusuf Habibie. Inilah Mata Najwa. Dimulai dari episode Separuh Jiwaku Pergi pada bulan Juni 2010. Kali pertama Eyang muncul di Mata Najwa. Episode yang istimewa karena disinilah pertama kali Baharudin Yusuf Habibie membuka diri ke publik 40 hari selepas meninggalnya Ibu Ainun. Saya tidak sangka bahwa hubungan antara dua manusia insan ada demikian dahsyatnya dan indah. Bapak tidak Tapi sangka. perih. Saya teringat ketika Eyang Habibie mengajak saya ke ruang kerja pribadinya, menunjukkan kumpulan foto Ibu Ainun di dalam laptopnya, juga tiket kapal pesiar yang sudah terlanjur dibeli oleh mereka berdua. Tanggal perjalanan keliling dunia itu tepat pada hari wafat Ibu Ainun. Di episode Habibie hari ini, bulan Februari 2014, Presiden ketiga RI ini blak-blakan soal perjalanan politiknya, kisah lengsernya Presiden Soeharto, hingga pertanggungjawabannya yang ditolak sidang istimewa MPR. Disinilah muncul istilah 40-60 terkait pemimpin masa depan. Di episode itu juga, saya nakal mengganggu Eyang, bertanya, siapa capres yang layak memimpin negeri ini 5 tahun ke depan? Saya ingin menguji kejeniusan seorang Habibie. Apa yang spontan terlihat ketika melihat ini, Pak Habibie? Spontan. Di atas 60, kriteria saya harus 40 sampai 60. Kalau yang ini? Bisa, karena berada di antara 40 dan 60. Bisa. Kalau sosok yang ini? Kriteria saya berada antara 40 dan 60. Harus yang spontan. Kalau tadi berturut-turut itu tidak spontan. Spontan. Saya dan tim Mata Najwa juga pernah mendampingi Eyang Habibie pulang kampung ke Makassar. Napak tilas perjalanan masa kecilnya di Parepare. Bukan hanya untuk bernostalgia, tapi merefleksi berbagai memori yang membuatnya menjadi seorang Habibie. Ayahnya wafat saat sedang mengimami sholat, dan ketika suaminya jatuh tersungkur saat sujud, Ibunda Habibie bersumpah, Dengan tangan saya akan jadikan anakmu yang tertua dan dalam kandungan menjadi manusia-manusia yang berguna untuk agama dan bangsa. Saya sumpah. 2 kali Mata Najwa mengajaknya ke kampus, berbicara langsung dengan ribuan anak muda yang haus inspirasi dan teladan. Di Universitas Hasanuddin Makassar dan Universitas Indonesia di Depok, B.J. Habibie disambut luar biasa meriah. Terima kasih banyak Pak Habibie, ramai sekali ya Pak. Bagi anak muda, Eyang Habibie memang istimewa. Halo, Assalamualaikum. Ini Najwa dan saya sudah bersama Eyang Habibie. Eyang Habibie. Berulang kali Eyang selalu bicara soal harapannya pada generasi penerus. Kids zaman now harus berusaha agar supaya menjadi unggul dalam bidangnya masing-masing. Dan
harus bisa bekerja sama dalam satu tim. Teamwork. Pertama, Anda unggul dalam bisa masing-masing, ya. Tapi karena satu tim, sebagai satu tim itu ya unggul dalam segala bidang. Dan itu memperjuangkan kepentingan bersama. Dan dalam tim itu harus transparan. Jadi unggul dalam bidangnya masing-masing, teamwork bekerja, dan transparansi dan berbudaya. Saat ulang tahun Eyang yang ke-80, Mata Najwa membuatkannya episode spesial, Cinta Habibi. Tak hanya soal cintanya pada Ainun, tapi juga cintanya pada negeri. Bagi saya tidak berlaku bahwa cinta itu hanya maut yang bisa memisahkan cinta sejati. Saya tidak. Bagi saya berlaku maut pun tidak bisa memisahkannya. Itu namanya cinta ilahi. Setiap interaksi saya dengan Eyang Habibie selalu berarti. Kedekatannya dengan Abi Quraisy yang juga membuat hubungan kami rasanya bukan sekedar seorang wartawan dan narasumbernya, tapi lebih dari itu. Rabu jam 10 pagi, saya dan Abi Quraisy menjenguk Eyang Habibie di RSPAD Gatot Subroto. Kondisinya sempat membaik saat itu, seperti juga penjelasan Dr. Fireza Pratama, spesialis jantung yang menemani kami di ruang CICU. Saya melihat ketika Abi memegang tangan dan berbisik ke telinga Eyang Habibie. Yang saya sampaikan pada beliau adalah, apa yang dipilih Allah itulah yang terbaik. Kemudian saya katakan, Pak, curahan rahmat Allah akan tertuju pada Bapak melalui pintu ilmu. Eyang memang sudah tidak bisa menjawab, tapi matanya masih bergerak-gerak tanda mengerti. Dan tidak lama kemudian Eyang menangis. Amblas rasanya hati saya. Jam 18.06, pesan singkat itu masuk. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah wafat Bapak B.J. Habibie. Saya yang saat itu sedang berada di studio Trans 7 untuk persiapan live Mata Najwa episode KPK langsung menghubungi Dr. Fireza untuk mengonfirmasi pesan itu. Dan benar, jam 18.03, Eyang Habibie sudah berpulang. Hari Kamis, saya dan Abi untuk terakhir kalinya bertemu dengan Eyang Habibie sebelum dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, bersebelahan dengan kekasih hatinya, Ainun. Habibie adalah cinta. Ia pencinta yang penuh seluruh. Cintanya pada Ainun selalu sungguh. Cintanya pada Indonesia tak pernah luruh. Cinta pula lah yang membuat saya memilih foto-foto ini untuk mengenang Eyang Habibie. Saat ia sedang tertawa lebar dengan mata jenakanya yang khas. Saat ia dengan ringannya berkata di Mata Najwa, Saya takut sekali kalau saya mau mati. Takut mati waktu itu? Waktu itu. Kalau sekarang tidak. Karena andai kata saya sampai waktunya dipanggil saya masuk ke dalam dimensi dan keadaan Ainun. Ya, saya tahu yang akan menemui saya yang pertama bukan ibu saya saja dan keluarga. Tapi Ainun sih bilang, hey, kamu sekarang di sini ya.